Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ayo perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia yaitu ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Bagian-bagian sistem peredaran darah manusia terdiri dari kapiler paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, kapiler, serambi kanan, dan bilik kanan. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteria pulmonalis. Berikut bagian sistem peredaran darah kecil manusia, yaitu dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, kemudian darah mengandung karbon dioksida dan dialirkan ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi perubahan darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian setelah itu dialirkan kembali ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Di sini darah mengandung oksigen. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Berikut adalah bagian sistem peredaran darah besar manusia. Dimulai dari serambi kiri, bilik kiri, arteri besar. Darah itu mengandung oksigen dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di sini di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Kemudian darah dialirkan kembali ke vena dan ke serambi kanan. Di sini darah mengandung karbon dioksida. Ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut myokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena.
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh arteri nadi dan pembuluh vena yaitu pertama, pembuluh arteri dari pengertiannya adalah darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri. Kemudian pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Yang kedua, darah yang dibawa oleh pembuluh arteri adalah darah yang bersih, pulmonalis. Kemudian darah yang dibawa oleh pembuluh vena adalah darah kotor, kecuali vena pulmonalis. Kemudian yang ketiga tempatnya yaitu di bagian dalam tubuh untuk pembuluh arteri. Kemudian untuk pembuluh vena itu di dekat permukaan tubuh. Yang keempat yaitu dinding pembuluh. Untuk pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan untuk pembuluh vena itu tipis dan kurang elastis. Kemudian untuk katup, pembuluh arteri itu hanya satu tempat di dekat jantung. Sedangkan untuk pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Yang keenam yaitu denyut. Untuk pembuluh arteri itu sangat terasa. Dan untuk pembuluh vena itu tidak terasa. Dan untuk jika terluka, darah itu akan memancar dalam pembuluh arteri. Sedangkan dalam pembuluh vena, darah tidak memancar. Yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen. Kemudian paru-paru itu terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mengenal pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Melayu. Pantun berasal dari kata pantuntun yang berarti penuntun atau memberi tuntunan. Pantun juga merupakan salah satu seni merangkai kata. Biasanya pantun berisi curahan hati yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Berikut contoh pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan.
tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Kemudian, pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang sehat mampu mengedarkan darah yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Jika kita tidak menjaga kesehatan organ peredaran darah, darah tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan tubuh kita kekurangan nutrisi. Kurangnya nutrisi dalam tubuh akan menimbulkan penyakit. Saat ini, masih banyak orang yang kurang peduli terhadap kesehatan organ peredaran darah. Contohnya, seseorang yang merokok di tempat umum. Merokok di tempat umum tidak hanya mengganggu kesehatan si perokok, tetapi juga kesehatan orang yang ada di sekitarnya. Asap rokok mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, yaitu gas karbon monoksida. Karbon monoksida lebih mudah diikat oleh hemoglobin. Jika sudah mengikat karbon monoksida, hemoglobin sudah tidak bisa mengikat oksigen. Oleh karena itu, fungsi hemoglobin untuk mengikat oksigen menjadi terhambat. Pasokan oksigen untuk organ-organ dalam tubuh pun berkurang. Upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah bersama keluarga. Kegiatan anggota keluarga dalam upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah yang pertama, berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang ketiga, mengurangi makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Yang keempat, istirahat yang cukup untuk melancarkan peredaran darah. Yang kelima, menghindari asap rokok karena mengandung karbon monoksida dan nikotin.